Perkenalkan, nama saya Desinta Dwi Hairunisa dari PMR Wira Kontingen Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai donor darah. Sebelum kita masuk ke materi donor darah, kita akan membahas beberapa poin penting, antara lain pengertian darah, jenis golongan darah, dan fungsi darah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih pengertian dari darah? Darah merupakan sebuah cairan berwarna merah yang mengalir pada seluruh tubuh makhluk hidup kecuali tumbuhan. Sedangkan jenis-jenis golongan darah terdapat 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Di dalam golongan darah terdapat agglutinogen atau antigen, yaitu terdapat dalam sel darah merah, dan agglutinin atau antibodi, yaitu terdapat dalam serum. Golongan darah A memiliki antigen A, antibodi anti-B, dan bergenotip OA atau AA. Sedangkan golongan darah B memiliki antigen B, antibodi anti-A, dan bergenotip OB atau BB. Sedangkan golongan darah AB memiliki agglutinin AB, tidak memiliki antibodi, dan bergenotip AB. Dan yang terakhir adalah golongan darah O. Golongan darah O memiliki antigen O, antibodi anti-B dan anti-A, dan bergenotip OO. Setelah jenis-jenis golongan darah, terdapat fungsi darah. Fungsi dari darah antara lain, yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya adalah jika seseorang mengalami kecelakaan ataupun sakit yang menyebabkan kekurangan darah, maka diperlukan transfusi darah. Sebelum kita transfusi darah, terdapat pengertian donor darah. Donor darah merupakan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah ialah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Selanjutnya ialah darah yang dapat dipindahkan merupakan darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap merupakan darah yang memenuhi seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Selanjutnya adalah donor darah terbagi menjadi 2, yaitu donor darah sukarela atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Lalu siapa sajakah yang dapat mendonorkan darahnya? Jawabannya adalah saya, kamu, dan kalian dengan syarat. Yang pertama, laki-laki atau perempuan yang berusia 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat dan jasmani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam adalah tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, sifilis, hati, paru, ginjal, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Ingat ya, darah yang dapat dipindahkan ialah telah melalui pengujian, yaitu terbebas dari penyakit seperti sifilis, HIV/AIDS, kanker, paru, ginjal, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari donor darah antara lain, yang pertama, mendapatkan kepuasan batin, sebab dengan kita mendonorkan darah kita, maka akan menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi semakin terpantau, karena kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, karena jika kita mendonorkan darah kita, maka tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat,
menambah relasi atau teman karena dapat tergabung dalam organisasi PMI. Dan yang kelima adalah meningkatkan jumlah DDS, akan menambah nilai-nilai sosial dan kesetiaan kawanan. Adapun cara dari menjadi pendonor darah antara lain, yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisikan identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, calon donor akan diperiksa secara teratur, yaitu akan diperiksa sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat adalah asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor dengan cepat selama kurang lebih 10 menit dan aman. Dan yang kelima adalah calon donor akan mendapatkan kartu tanda donor darah sebagai bukti bahwa ia telah mendonorkan darah di unit transfusi darah PMI. Jadi, peran kita sebagai PMR Wira adalah sebagai peer educator, yaitu dengan cara mengedukasi kepada anggota PMR Wira ataupun orang-orang di sekitar kita untuk menjadi donor darah sukarela apabila ia telah cukup umur dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, bersosialisasi atau berkampanye mengenai donor darah. Jadi, dari materi donor darah tersebut dapat kita simpulkan bahwa donor darah merupakan kegiatan yang sangat mulia karena dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Donor darah sendiri merupakan seseorang yang menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang memenuhi persyaratan dan yang sehat ke orang yang membutuhkan. Adapun donor darah terbagi menjadi dua, yaitu donor darah sukarela atau donor darah atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. Dan manfaat dari donor darah merupakan yang pertama mendapatkan kepuasan batin, yang kedua kesehatan kita menjadi semakin terpantau, yang ketiga membuat tubuh semakin sehat, yang keempat menambah relasi atau teman, dan yang kelima meningkatkan jumlah DDS. Sekian materi donor darah dari saya. Noi siamo tutti fratelli. Kita semua sama dan bersaudara. Generasi pintar pencerah kehidupan bangsa. Sekian, matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Tutup presentasi dengan salam.